Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil pengerjaan perancangan kompres air system dari kelompok kami. Sebelum masuk pada pembahasan, berikut merupakan anggota kelompok kami, yaitu Raihan, Andronikus, Jonathan, dan Marsha. Pertama-tama, deskripsi proses dari kompres air system ini ialah bertujuan untuk menghasilkan dan mendistribusikan udara bertekanan yang kemudian digunakan oleh plant dan memastikan kualitas udara tetap bagus dan juga memenuhi standar, di mana inputnya berupa udara atmosfer yang pastinya mengandung berbagai partikel yang kemudian diproses sistem, dimulai dari proses kompresi atau menaikkan tekanan udara, menurunkan temperatur ekstrim, dan menghilangkan sisa kelembapan, yang kemudian menghasilkan udara bersih, kering, dan stabil sehingga memenuhi standar untuk masuk ke plant. Selanjutnya, terdapat blok diagram yang menunjukkan keseluruhan sistem kontrol dan monitoring pada kompres air system. Yang pertama, terdapat komponen-komponen pada 5 device yang dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu sensor, kompresor sistem, dan aktuator, di mana ketiganya saling berinteraksi dalam proses operasi. Sensor melakukan pengukuran terhadap kondisi kompresor sistem, sedangkan aktuator bekerja secara langsung pada proses untuk mengatur tekanan atau membuang kondensat. Data hasil pengukuran sensor kemudian dikirim pada PLC, di mana PLC berfungsi sebagai pusat kendali yang menerima seluruh data dari lapangan, menjalankan logika kontrol, serta menentukan tindakan yang harus dilakukan berdasarkan kondisi proses. Kemudian, dari PLC, data dan status operasi diteruskan ke HMI dan SCADA. HMI digunakan untuk monitoring dan pengendalian secara lokal, sedangkan SCADA digunakan untuk monitoring dan pengelolaan alarm dan pengawasan sistem secara terpusat. Informasi yang ditampilkan pada HMI dan SCADA kemudian dapat diakses oleh operator untuk memantau kondisi sistem dan mengambil keputusan operasional. PLC juga terhubung dengan alarm sistem dan safety interlock untuk memberikan perintah proteksi otomatis ataupun pengaktifan apabila terdapat parameter-parameter yang melebihi batas. Baik, sekarang merupakan bagian PNID. Pertama-tama sistem dimulai dari air filter yang digunakan untuk menyaring debu atau partikel mikroskopis yang ada di udara. Kemudian ada aktuator utama yaitu kompresor yang digunakan untuk memasukkan udara bertekanan ke dalam sistem. Setelah itu ada check valve yang digunakan untuk mensearahkan aliran udara agar hanya bisa masuk ke dalam sistem. Jadi menghalangi jika ada aliran udara keluar dari kompresor. Jadi udara hanya boleh keluar dari plant atau enggak dari valve emergency. Setelah itu ada aftercooler. Jadi udara yang berasal dari kompresor itu masih bertekanan tinggi, dan sesuai hukum termodinamika, udara yang bertekanan tinggi itu suhunya tinggi. Jadi kita butuh aftercooler untuk mendinginkan suhu udara tersebut. Kemudian ada temperatur transmitter yang digunakan untuk memonitor suhu yang ada setelah dari aftercooler. Setelah itu ada moisture separator yang digunakan untuk memisahkan udara dan air. Ya, dan kemudian air akan terperangkap di moisture separator dan akan dikeluarkan secara berkala menggunakan blow down valve. Dan level air diukur menggunakan LSH atau level switch height. Ketika air sudah melebihi batas yang ditentukan, maka nanti PLC akan mengaktifkan blow down valve. Setelah itu ada air dryer yang digunakan untuk memaksimalkan pengeringan air setelah dari moisture separator. Setelah itu ada udara dari air dryer akan masuk ke receiver tank yang merupakan tangki utama dari sistem gas terkompresi ini. Setelah itu ada DPT yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan antara air dryer dan receiver tank. Ketika perbedaan tekanan terlalu tinggi, akan mengaktifkan alarm dan akan memberitahu operator bahwa terdapat masalah pada bagian air dryer, mungkin tersumbat dan sebagainya. Setelah itu ada PI di receiver tank yang merupakan pressure indicator. Ini merupakan sensor analog atau sensor mekanik yang dipasang on-site di receiver tank. Jadi digunakan oleh operator untuk membaca tekanan udara secara real time di lapangan. Yang kemudian ada sensor PSA atau pressure switch height yang digunakan untuk mendeteksi apakah tekanan udara ini melebihi batas ambang yang ditentukan. Ketika sudah melebihi, maka nanti PLC akan mengaktifkan alarm yang memberitahu operator bahwa tekanan udara sistem sedikit lebih tinggi dari yang ditentukan. Kemudian ada PSAH. Nah, ini merupakan ambang batas kedua yang sedikit lebih tinggi dibandingkan PSA. Dan outputnya nanti bukan alarm lagi, melainkan langsung men-trip motor kompresor agar tidak aktif lagi untuk mensuplai tegangan.
Nah, kemudian di bawahnya ada PSV. Ketika PSH atau PSH itu gagal, artinya motor tidak mati ketika tekanan udara di PSH itu sudah melebihi ambang batas, maka ada pengaman kedua yaitu PSV. Ini bekerja secara mekanikal. Jadi ketika tekanan udara melebihi ambang batas ketiga di PSV, maka nanti PSV akan aktif dan membuang udara secara langsung. Setelah itu ada loop control yang tertutup dari PT, PC, dan PCV yang digunakan untuk mengontrol tekanan udara yang mengalir ke plan. Jadi PT akan mendeteksi tekanan udara di reservoir tank yang kemudian dikirim ke PIC. Lalu PIC akan memberikan sinyal kontrol ke PCV yang akan memberikan bukaan valve sekian persen agar tekanan yang masuk ke plan itu sesuai. Kemudian ada flow transmitter yang mendeteksi aliran fluida yang mengalir ke plan. Ketika alirannya terlalu cepat atau melebihi batas yang ditentukan, maka nanti PLC akan mengaktifkan alarm yang memberitahu operator bahwa terdapat kesalahan pada sistem. Oke, di operating parameter kita menggunakan 5 parameter ya yang utama untuk sistem. Yang pertama ada temperatur. Di sini nilai normal kita atur adalah di bawah 80 derajat ya. Di sini untuk menjamin agar udara itu tidak terlalu panas pada sistem nanti. Dan tekanan tank kita prioritaskan hanya dia 6 sampai 8 bar. Ini agar menjaga suplai udara tetap konsisten dan presisi ya untuk ke plan-nya nanti dan pas untuk sistem. Dan differential pressure dryer dia di bawah 0,5 bar. Ini hanya untuk menunjukkan agar dryer tadi tidak tersumbat. Dan level kondensat di bawah 80% untuk mencegah separator. Lalu terakhir ada flow rate. Flow rate ini di atas 20% kapasitas total muatan sistem. Ini untuk menjamin agar suplai udaranya mencukupi. Kemudian di instrument list kami menyediakan menggunakan 13 instrumen listnya ya. Pertama ada air kompresor, temperatur transmitter, level switch height, differential pressure transmitter biasa, dan pressure switch height, lalu pressure switch height, lalu pressure indicator gauge, dan pressure safety valve, lalu pressure control valve, flow transmitter, blow down valve, dan yang terakhir adalah programmable logic controller. Di sini rata-rata kami menggunakan ada analog output dan input ya. Analog output dan input ini menggunakan sinyal arus yaitu dari 4 sampai 20 mA. Kemudian untuk di sini ada juga discrete output dan discrete inputnya. Kami ada 2 yang mekanikal ya, jadi tidak ada tipe sinyal karena dia hanya untuk mekanikal aja. Kemudian di PLC input dan output list kita menggunakan 10. Ada temperatur transmitter, differential pressure transmitter tank, flow transmitter, level switch height condensate, pressure switch height, dan pressure switch height, lalu air kompresor dan blow down valve, dan yang terakhir pressure control valve. Sama di sini kita juga menggunakan analog input dan output dengan rentang nilai 4 sampai 20 mA dan ada discrete input dan discrete outputnya. Lalu pada bagian kontrol filosofi, di sini ada yang pertama adalah startup sequence. Ketika tombol start ditekan, PLC memeriksa kondisi PSH dan tidak trip. Nah, ketika tidak trip, PLC mengaktifkan motor kompresor. Dan kemudian udara mengalir melalui air filter hingga masuk ke plan. Sistem beroperasi dengan normal. Setelah itu ada normal operation. PLC melakukan monitoring terhadap sensor atau transmitter. Seluruh parameter ditampilkan di HMI atau SCADA. Jadi PLC melakukan monitor terhadap sensor, mau itu PSH, DPT, FT, dan lain-lainnya. Setelah itu ada pressure control. PLC membaca tekanan udara tangki melalui PT. Jika tekanan turun di bawah set point minimum, kompresor on. Jika tekanan melebihi set point maksimum, kompresor off. Jadi selain mengatur bukaan valve di PCV, di plan, PT juga digunakan untuk mengontrol apakah motor akan aktif atau tidak untuk melakukan supply ke sistem. Selanjutnya ada alarm. Alarm akan berbunyi jika nilai variabel yang diukur melebihi batas maksimum yang ditentukan. Alarm itu ada 5 di sistem ini, yaitu high temperature alarm, high condensate alarm, high differential pressure alarm, high pressure alarm, dan low flow alarm. Lalu yang kedua ada interlock atau sistem keamanan. Yang pertama, interlock pertama itu dari PSH. Jika aktif, maka PLC melakukan kompresor trip atau mematikan
motor. Nah, jika PSH ini tidak berfungsi dengan baik atau motor tidak trip, jika tekanan tetap naik akibat kegagalan sistem kontrol, maka PSV akan membuka secara mekanik untuk melindungi receiver tank. Lalu ada shutdown sequence. Ketika tombol stop ditekan, PLC menghentikan kompresor M11 supaya udara bertekanan dihentikan dan log data hasil operasi tersimpan pada sistem monitoring. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Supervisor Control and Data Cohesion atau SCADA. SCADA adalah sistem yang digunakan untuk memonitoring, mengendalikan, dan mengumpulkan data dari berbagai perangkat industri seperti PLC, sensor, dan aktuator secara terpusat. SCADA berfungsi menyimpan data historis, menampilkan tren proses, mengelola alarm, menghasilkan laporan operasi, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data yang terkumpul. Pada SCADA yang kami bikin, ini terdapat beberapa komponen utama, yang dimana yang pertama tanggal real time, yang kedua waktu real time, yang ketiga visualisasi kerja, yang keempat monitoring system, yang kelima adalah emergency indicator. Selanjutnya adalah human machine interface atau HMI. HMI merupakan antarmuka yang menghubungkan operator dengan mesin atau proses industri. HMI digunakan untuk menampilkan informasi proses secara real time seperti tekanan, temperatur, level laju aliran, status peralatan, serta alarm yang terjadi pada sistem. Komponen utama yang kami buat pada HMI ini yang pertama adalah tanggal real time, visualisasi kerja, monitoring system, emergency indicator, dan control system. Selanjutnya untuk keamanan, kami juga menambahkan alarm system yang alarm emergency yang berfungsi sebagai lapisan proteksi pertama atau warning layer sehingga operator dapat melakukan tindakan korektif sebelum kondisi berkembang menjadi keadaan yang lebih berbahaya. Pada alarm emergency ini itu terbagi menjadi 5, yang dimana yang pertama adalah high temperature alarm, yang ketika temperatur lebih dari 80 derajat Celcius dia akan menyala. Yang kedua adalah high condensate alarm, yang dimana akan berbunyi ketika kondisi high condensate. Yang ketiga adalah high differential pressure alarm, yang akan berbunyi ketika pressure atau tekanan lebih dari 0,5 bar. Yang keempat adalah high pressure alarm, yang dimana akan berbunyi ketika pressure lebih dari 8 bar. Yang kelima ini adalah low flow alarm, yang dimana ketika flow laju alirannya kurang dari 20% dari kapasitas normal. Selanjutnya selain ada emergency alarm, kami juga membuat sistem keamanan berupa interlock system yang berfungsi secara otomatis untuk mencegah kerusakan peralatan. Interlock ini ada 2. Yang pertama adalah high pressure, yang dimana tujuannya untuk mencegah terjadinya over pressure pada receiver tank. Dan untuk interlock yang kedua adalah akan aktif ketika tekanan terus meningkat meskipun PLC atau interlock gagal bekerja. Tujuannya adalah melindungi receiver tank dari kerusakan akibat tekanan berlebih. Jadi, berdasarkan hasil perancangan, penerapan SCADA pada konteks air system memberikan kemudahan dalam monitoring dan pengendalian proses secara real-time, mendukung pengelolaan alarm dan interlock secara otomatis, serta meningkatkan keandalan, keselamatan, dan efisiensi operasional sistem secara keseluruhan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.